Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Kaipa, asal sekolah SMPN 1 Pacet. Saya di sini sebagai anggota literasi Laksambadas Kabupaten Bandung. Saya di sini sudah menulis dongeng dari buku bacaan yang berjudul Sejarah Perjuangan Indonesia. Saya di sini sudah menulis dongengnya. Saya beri judul Dirgahayu Republik Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah suatu kejadian besar yang menentukan jalan sejarah Indonesia. Dan sebagai suatu kejadian yang bersejarah, sudah tentu ia diikuti pula oleh berbagai dongeng dan legenda, yang jika diperhatikan betul satu sama lain ada yang tidak sesuai dan bertentangan. Salah satu dari legenda itu ialah bahwa Soekarno dan Hatta hanya bersedia memproklamasi kemerdekaan Indonesia setelah dipaksa oleh pemuda. Menurut legenda itu, karena Soekarno dan Hatta tidak mau menyetujui desakan pemuda-pemuda untuk memproklamasikan Indonesia merdeka, maka tanggal 16 Agustus pagi mereka dibawa ke Rengas Dengklok dan di sana dipaksa menandatangani proklamasi kemerdekaan itu yang esok harinya dibacakan di Penggagasan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Menurut Bung Hatta, pengaruh dari legenda itu bisa dijumpai di dalam buku Muhammad Dimyati yang berjudul Sejarah Perjuangan Indonesia. Pada halaman 90, buku Sejarah Perjuangan Indonesia tersebut terdapat uraian seperti berikut. Pada tanggal 16 Agustus jam 4:30 pagi, berangkatlah Bung Karno dan Hatta keluar dari kota Jakarta dengan mobil, diantarkan oleh Sukarni dan J. Kunto menuju ke Tangsi Rengas Dengklok. Karena dikhawatirkan kedua pemimpin itu akan diperalatkan oleh Jepang kalau tetap tinggal di rumahnya. Tangsi Rengas Dengklok pada waktu itu sudah dikuasai oleh pemuda-pemuda Indonesia yang akan memberontak kepada Jepang. Di sana diadakan perundingan untuk segera memproklamasikan Indonesia merdeka. Karena belum tercapai kata sepakat dan kebulatan tekad, kemudian pada malam tanggal 17 Agustus jam 12, perundingan diteruskan di sebuah gedung di Nassau Boulevard, kota Jakarta. Disitulah berkumpul segenap pemimpin-pemimpin Indonesia dan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang tadinya dilantik oleh Jepang. Tapi sejak waktu itu telah memutuskan hubungan dengan Jepang. Dalam perundingan itu, Sukarni menyorongkan teks Proklamasi Indonesia Merdeka, di mana di bawahnya memakai kalimat bahwa dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Segala badan-badan yang ada harus direbut dari orang asing yang masih mempertahankannya. Susunan kalimat serupa itu tidak mendapat persetujuan dari hadirin. Minta dirubah yang agak halus. Akhirnya, Sajuti Merrik dapat memecahkan kesulitan itu dengan mengemukakan susunan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.